Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Jasmine Prastisa dari kelas T3A dengan NIM 21314077111100. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang perancangan aplikasi pembayaran UKT mahasiswa ISI Surakarta berbasis web untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian terapan dengan dosen pengampu Ibu Eka Ratri Nurwes, SSI, MSI, MSc. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK saat ini berkembang dengan sangat cepat dan pesat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan munculnya berbagai alat komunikasi seperti smartphone, laptop, komputer, dan juga perkembangan suatu website. Perkembangan teknologi informasi sangat bermanfaat di dunia pendidikan, yaitu untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam menghadapi dunia globalisasi. Namun, pada kenyataannya, dalam dunia pendidikan masih banyak pekerjaan yang dilakukan secara manual. Hal tersebut terjadi karena belum meratanya infrastruktur yang mendukung serta adanya ketidaksiapan sumber daya manusia dalam mendukung penerapan TIK. Padahal dunia pendidikan sangat membutuhkan teknologi informasi dan komunikasi ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini memiliki dampak secara langsung pada peningkatan jalur transaksi yang dilakukan di bidang pendidikan. Salah satunya adalah transaksi pembayaran UKT mahasiswa atau uang kuliah tunggal. Pendataan pembayaran UKT di beberapa kampus di Indonesia masih dilakukan secara manual, sehingga memiliki kekurangan pada pengolahan data yang kurang akurat, serta memakan waktu yang cukup banyak. ISI Surakarta merupakan salah satu universitas yang masih melakukan pendataan pembayaran UKT mahasiswa secara manual. Terdapat beberapa masalah seperti perincian perhitungan data pembayaran UKT mahasiswa yang kurang valid, proses pendataan yang membutuhkan banyak waktu dan tenaga, serta kesulitan dalam menyajikan rincian data mahasiswa yang telah membayar UKT kepada pimpinan kampus. Maka dari itu, dikembangkanlah sebuah aplikasi pembayaran UKT mahasiswa yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pengolahan data UKT mahasiswa ISI Surakarta. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Terdapat satu rumusan masalah, yaitu bagaimana cara membangun aplikasi pembayaran UKT mahasiswa pada kampus ISI Surakarta. Lalu terdapat juga satu tujuan penelitian, yaitu untuk membangun aplikasi pembayaran UKT mahasiswa di kampus ISI Surakarta. Dan yang terakhir, terdapat dua manfaat penelitian. Yang pertama, membantu admin keuangan dalam mendapatkan rincian data mahasiswa yang telah membayar UKT, sehingga admin keuangan dapat dengan mudah menyajikan data laporan kepada pimpinan kampus. Dan yang kedua, membantu admin keuangan dalam merekam data mahasiswa yang belum melakukan pembayaran UKT karena melakukan cuti kuliah di semester tersebut. Lalu bab 2, yaitu kajian pustaka. Terdapat 5 kajian pustaka, yaitu UKT, website, PHP, database, dan MySQL. Yang pertama adalah UKT. UKT atau uang kuliah tunggal adalah sebagian dari biaya kuliah tunggal atau BKT yang ditanggung oleh setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. Lalu yang kedua ada website. Website adalah suatu halaman yang dapat menampilkan data informasi serta dapat diakses oleh pengguna yang memiliki koneksi internet. Terdapat dua sifat website, yaitu statis dan dinamis, di mana website dikatakan bersifat statis apabila isi dari website tersebut jarang berubah dan informasinya hanya mengenai pemilik website. Contohnya adalah website company profile. Sedangkan website dikatakan bersifat dinamis apabila isi dari website tersebut sering berubah dan informasinya berasal dari pemilik website dan pengguna website tersebut. Lalu yang ketiga ada PHP atau Hypertext Preprocessor. PHP sendiri merupakan salah satu bahasa pemrograman open source yang sangat cocok atau dikhususkan untuk pengembangan suatu web. Dan PHP ini dapat ditanamkan pada sebuah skrip HTML. Dalam pengembangan suatu web, PHP digunakan sebagai bahasa pemrograman yang berbasis skrip.
Bahasa yang digunakan PHP ini menggambarkan beberapa bahasa pemrograman seperti Java, C, dan Perl. PHP ini diciptakan pertama kali oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Lalu yang keempat, ada database atau basis data. Merupakan kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Lalu yang terakhir, yang kelima ada MySQL. MySQL merupakan sebuah database management system atau DBMS populer yang memiliki fungsi sebagai Relational Database Management System atau RDBMS. MySQL software merupakan aplikasi yang server basis datanya memiliki kinerja yang sangat cepat, mudah digunakan, dan reliable. MySQL merupakan hasil pemikiran dari Michael Monti-Widenius, David Axmark, dan Alan Larson pada tahun 1995. Bab 3, metode penyelesaian tugas akhir. Yang pertama, ada tempat dan waktu. Penelitian ini dilakukan di ISI Surakarta yang berlokasi di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 19, Kentingan, Jebres, Surakarta. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran 2022 dimulai pada tanggal 13 September 2022. Yang kedua ada analisis data. Data penelitian dibagi menjadi dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari wawancara yang dilakukan dengan Kabiro ISI Surakarta, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen atau literatur seperti jurnal, buku, artikel-artikel yang berkaitan dengan pembangunan aplikasi pembayaran UKT mahasiswa. Lalu yang ketiga, ada prosedur penyelesaian tugas akhir. Prosedur penyelesaian tugas akhir yang digunakan ini adalah menggunakan metode waterfall, di mana terdapat 5 tahapan. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Pada tahap ini peneliti menganalisa permasalahan yang ada pada kampus ISI Surakarta, lalu mengumpulkan data yang diperlukan, dan mengidentifikasikan fitur yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi pembayaran UKT mahasiswa ISI Surakarta. Data tersebut didapat dari hasil wawancara dengan Kabiro ISI Surakarta. Yang kedua adalah tahap desain sistem. Tahap ini dilakukan sebelum proses coding dimulai. Tujuannya untuk memberikan gambaran tentang tampilan dari aplikasi pembayaran UKT mahasiswa kepada instansi yang bersangkutan. Lalu tahap ketiga yaitu implementasi, di mana implementasi merupakan proses penulisan kode untuk membangun aplikasi pembayaran UKT. Pembuatan software akan dipecah menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan pada tahap pengujian. Selain itu, tahap ini juga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai modul yang sudah dibuat. Lalu tahap keempat yaitu pengujian, di mana pada tahap ini modul yang sudah dibuat akan digabungkan kembali, lalu dilakukan pengujian terhadap aplikasi pembayaran UKT mahasiswa ISI Surakarta yang telah dibuat sebelumnya. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui apakah desain yang dibuat sudah sesuai dengan keinginan instansi yang bersangkutan atau belum. Dan ada tahap terakhir yaitu operasi dan pemeliharaan, di mana pada tahap ini aplikasi pembayaran UKT mahasiswa telah jadi dan akan dioperasikan di kampus ISI Surakarta. Dan pada tahap ini juga dilakukan pemeliharaan aplikasi, perbaikan kesalahan, dan peningkatan sistem sesuai kebutuhan baru. Bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama ada deskripsi produk. Pada aplikasi ini akan terdiri dari dua aktor, yaitu admin keuangan dan mahasiswa, di mana admin keuangan dapat mengakses semua fitur dan mendapatkan laporan pembayaran UKT mahasiswa, sedangkan mahasiswa sendiri merupakan pengguna dari aplikasi ini. Aplikasi ini digunakan untuk mendata mahasiswa yang telah membayar UKT. Pada aplikasi ini terdapat beberapa fitur seperti lihat tagihan UKT, lihat tunggakan UKT, informasi pembayaran UKT, dan laporan pembayaran UKT mahasiswa yang hanya
terdapat pada aktor admin keuangan. Yang kedua ada activity diagram. Di sini terdapat dua activity diagram. Yang pertama yaitu activity diagram login dengan aktor admin keuangan dan mahasiswa. Alurnya yaitu admin keuangan atau mahasiswa harus melakukan input username dan password sebelum memasuki sistem atau masuki aplikasi. Lalu sistem akan mengecek dari data tabel user. Apabila data salah, maka akan tampil peringatan data yang dimasukkan salah. Sedangkan jika data benar, maka akan tampil halaman utama dari aplikasi. Lalu activity diagram yang kedua yaitu activity diagram input informasi pembayaran UKT. Aktornya yaitu hanya admin keuangan. Dengan alur, admin keuangan memilih menu informasi pembayaran UKT. Lalu sistem akan menampilkan menu informasi pembayaran UKT. Selanjutnya, admin keuangan dapat menambahkan tanggal pembayaran UKT, alur pembayaran, dan informasi tambahan. Selanjutnya, admin keuangan harus menyimpan informasi yang telah ditambahkan agar sistem dapat menampilkan informasi pembayaran UKT yang telah diubah atau diupdate. Yang ketiga ada use case diagram, di mana di sini terdapat user yang terdiri dari aktor admin keuangan dan aktor mahasiswa. User di sini dapat melakukan login, sign up, dan logout. Lalu aktor admin keuangan di sini dapat melakukan input tagihan UKT, input informasi pembayaran UKT yang di dalamnya dapat melakukan add tanggal pembayaran, add alur pembayaran, dan add informasi tambahan. Lalu admin keuangan juga dapat melakukan input tagihan tunggakan UKT dan melihat data transaksi UKT mahasiswa. Sedangkan mahasiswa di sini hanya dapat melakukan lihat tagihan UKT mahasiswa, lihat tagihan tunggakan UKT, input kode transaksi pembayaran UKT, dan lihat informasi pembayaran UKT. Terakhir, bab 5, yaitu penutup, terdapat kesimpulan, yaitu aplikasi pembayaran UKT mahasiswa isi Surakarta berbasis web ini akan dibangun dengan menggunakan database MySQL dan software Visual Studio Code, di mana bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman PHP. Lalu saran terdapat 3 saran, yaitu yang pertama, untuk pengembangan aplikasi ini perlu ditambahkan sistem keamanan agar keamanan sistem lebih terjaga. Lalu yang kedua, pada aplikasi pembayaran UKT ini, sistem hanya dapat mengolah data yang berkaitan dengan pembayaran UKT mahasiswa. Maka dari itu diharapkan aplikasi ini dapat diintegrasikan dengan sistem akademik yang mendukung kelancaran administrasi kampus. Lalu yang terakhir, untuk pengembangan aplikasi ini dapat ditambahkan beberapa fitur tambahan seperti fitur bantuan keuangan, pengajuan cuti, serta pengunduran diri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.